Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ta'ala. Saya persilahkan kepada Ustadz untuk memberikan malam hari closing ini statement saya terkait dengan materi yang dapat dibawakan pada hadir malam kembali hari ini. walaupun lewat Tafadhol Ustadz. Zoom. Saya perangkat dari sempat menanyakan apakah ada doa khusus ini agak pada saat kita dibungkus dengan kain kafan supaya tidak terbuka, biasanya tidak bawa. Namun penambatannya tidak mengurangi, maka kita pun akan dijaga pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajiannya cara menjaga takhir dengan baik adalah lebih baik lagi ambillah jalan kebaikan, karena kemuliaan jalan hidup yang lebih banyak kemanfaatannya, dan di mana adalah sikap dia dimuliakan bila pribadi mungkin yang akan menjaga diri kita akan hingga meninggal dunia, lalu mengambil jalan hidup yang lebih banyak manusia itu adalah mulia. Walaupun karena bani ada jalan itu, tapi itulah bentuk kemuliaan itu. Ya, pada saat dia meninggal dunia pun, ketika dia meninggal, tetap dimuliakan dan dihormati. Dengan sebelum meninggal dunia dikunjungi, lalu kalau meninggal dunia dimandikan. Tentu memandikan ini yang memiliki keistimewaan sendiri. Ya, namanya Allah Subhanahu Wa Taala menyukai yang bersih-bersih. Ya. Hanya sholat itu pun kalau kita laksanakan tidak sakit dalam keadaan suci. Ya, kita tak menghadap wajah Allah Subhanahu Wa Taala pun juga dalam keadaan suci. Karena nanti ada pelaksanaan sholat. Sehingga baik yang disolati, apalagi yang menyolati itu dalam keadaan dalam keadaan. Nah, yang kedua itu adalah mengafani. Ya, sebagai bentuk kemuliaan juga ketika sudah dimandikan, ya itu adalah dikafani. Cara mengafani ini dijelaskan tuntunannya adalah kalau kita baca wa kaffinul mayyita, ya, dan kafanilah mayat itu kafanan hasana, ya, dengan kain kafan yang baik. Ya, fi thiyabi bedin, dalam pakaian yang warna putih. Nah, manfaatnya ini satira jami'i badani, di jami'i badani. Jadi fungsi dari kain kafan ini adalah untuk menutupi seluruh tubuhnya. Ya, karena jasadnya walaupun dia sudah meninggal dunia, mayatnya pun tetap ditutup aurat. Ini menunjukkan juga kehati-hatian bagi orang yang memandikan ataukah yang menyelenggarakan dan merawat jenazah itu dalam keadaan tertutup aurat dari pandangan orang lain. Kemudian di selanjutnya itu bahwa wa idza ajmartumuhu fajmiru salasan. Dan jadi lain itu bahwa kainnya itu hendaklah itu dengan menggunakan jadi kain putih dan akan menutup seluruh tubuhnya. Ya, dan jika kamu mengutupnya, maka dilakukanlah itu 3 kali, jadi 3 lipatan. Wa hadnituhu illa al-mayt al-muhram. Dan itu digunakan kain kafan itu kecuali dalam keadaan ihram, ayat. Maka kata dalam tuntunan ini adalah ala takhmiru ra'sahu. Maka janganlah kamu tutupi kepalanya. Jadi dianjurkan untuk tidak menutup kepalanya. Wala tamussuhu bitibin, dan juga tidak diberikan jadi
wangi-wangian seperti keadaan orang yang berihram itu tidak menutup kepala dan juga tidak menggunakan wangi-wangian. Wa kaffinu ar-rajula salasat aswab. Nah, kalau untuk laki-laki itu adalah ya, dikafani dengan 3 lapis kain. Wal mar'a, atau adapun untuk perempuan itu adalah 5 ya, 5 kain, dan termasuk 5 kain itu di dalamnya kain kurungan, basahan, lalu kain. Wala tughallu fil kafani, dan tidak boleh berlebihan di dalamnya dalam memberikan kain ini, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai yang berlebihan. Saya coba mau tampilkan materi yang kelihatan ini, tutorial perawat, kalau saya share dulu materinya ini. Yang saya buat PPT-nya, cara mandi dan mengapaninya. Ya. Jadi untuk mengafinya ini, persiapannya ya, kita harus persiapkan dulu ya, kain kafan secukupnya. Nah, tadi kan tentunya bagaimana teknis-teknisnya, ya tentu pertama disiapkan, diutamakan warna putih seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, kain kafan untuk laki-laki itu 3 lembar, sedangkan kain kafan untuk perempuan itu sebanyak 5 lembar. Dari 5 lembar ini itu terdiri dari kain basahan, kemudian baju kurung, kemudian kerudung, dan kain penutup sebanyak 2 lembar. Jadi ini jumlahnya ya 5. Kain basahan, kain baju kurung, kerudung, nah, untuk perempuan ini, dan kain penutup sebanyak 2 lembar bagian luar. Nah, perlu disiapkan juga tali pengikat secukupnya. Jadi kalau jenazahnya kecil, pendek, ya berarti kalau masih kecil ya 3, kalau besar lagi ya 5, kalau lebih panjang lagi bisa sampai 7. Bagus kalau bilangan ganjil. Menyiapkan wangi-wangian seperti parfum, ya tadi kafur barus atau yang lainnya, kecuali keadaan ihram, ya, kita tidak berikan wangi-wangian. Lalu bagaimana cara mengakhirinya ini? Ya, tadi kita sudah baca, jenazah yang dikafani dengan baik, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyukai yang baik-baik. Lalu jenazah yang telah dimandikan justru diletakkan di atas kain penutup dalam keadaan tertutup auratnya. Tadi setelah kita mandikan, kain kafannya sudah siap. Namun saat kita pindahkan dari pemandiannya, kita sudah mandikan, nah itu perlu dijaga, jangan sampai ketika diangkat auratnya terbuka. Untuk tali pengikat, itu bisa diletakkan di bawah kain penutup sebelum jenazah diletakkan di atasnya, ya, supaya lebih mudah. Ya, kain yang kita hamparkan itu sudah diletakkan di bawahnya pengikatnya, sehingga nanti ketika jenazah tiba selesai dimandikan, kita langsung letakkan di atasnya. Walaupun dapat pula dipakai pada saat jenazah sudah ditutup, lalu diletakkan kain di bawahnya, itu tidak mengapa. Jadi urutan orang itu ya bukan
tidak mahdhah, jadi boleh berubah. Ya, karena sifatnya adalah intinya mengafani jenazah dengan baik. Jenazah laki-laki ditutup dengan 3 lembar kain dengan baik dan rapih. Nah, bagi jenazah wanita ditutup dengan 5 lembar kain. Yang tadi saya jelaskan, basahan, baju kurung, kerudung, 2 lembar, dan kain penutup. Nah, setelah selesai ditutup dengan kain, lalu diikat dengan tali yang sudah disiapkan. Nah, dengan simpul di sebelah kiri. Ya, gunanya kenapa di sebelah kiri? Ya, agar pada saat kita turunkan ke kuburan itu mudah dilepas. Ya, mudah dilepas. Ya, tidak tertindis ya, dengan badan. Memberikan wangi-wangian seperti parfum, kapur, barus, atau lainnya, kecuali bagi jenazah yang sedang berihram. Ya. Nah, tidak berlebihan di dalam mengafani jenazah. Ini beberapa tuntunan dalam mengafani ya jenazah. Saya juga mungkin mau tampilkan videonya, video mengafani jenazah laki-laki. Assalamualaikum telah dimandikan, siapkan. Adapun tata cara mengafani jenazah adalah sebagai berikut. Pertama, siapkan meja atau tempat untuk meletakkan jenazah. Kedua, letakkan 7 tali dari kain di atas meja secara berjajar dari kepala sampai kaki. Keluar kayaknya Ustaz Dik.
Iya, sempat hang tadi. Oh iya, keluar. Ada tuh. Oh, ada Mitra. Bentar keluar ini. Iya, Ustaz. Sedangkan perempuan 500 termasuk pasangan baju kurung kerudung lalu kain tutupi seluruh badan. Di atas kain kafan dan ke sebelah kiri. Dari kanan kelima, setelah itu dan kiri untuk meletakkan kain putih yang menutup tubuh jenazah. Hal ini bagi yang diwujudkan oleh at-Tirmidzi ya membayar fiha mautakum rawahu Tirmidzi. Jenazah diberi pakaian yang berihram, maka janganlah hal ini bainama rajulun wa sallallahu alaihi wasallam bi arafata in fahilatihi wa wasalahu sallallahu alaihi wasallam ma'in wasala yutuh Allah yab'athuhu yawmal qiyamah wal jamaah. Bas berkata, ketika seorang laki-laki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laki-laki itu terjatuh dari kendaraannya hingga meninggal. Dan kafanilah dia dengan lubang kain dan jangan tutup kepalanya. Sungguhnya Allah berikan dia nanti
muttafaqun alaih. Dari Aisyah, Allah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dari untuk baju kurung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ainda mafatiha awwalu ma a'tana Rasul al-hifar thumma al-khimar thumma al-qirb wa Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia wafat karena diberikan oleh Rasulullah yang kain basah dan sesudah itu ditambahkan kain yang lain selai demi selai. Ali bin Abi Thalib rawahu Abu Dawud. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu bernabi Baik, saya kira demikian ya beberapa tuntunan terkait dengan kafani dan tampilan video. Ya, kira cukup dulu sementara ya kita akan jawabnya. Saya berikan dulu ke moderator. Ya. Oh, baik Ustadz, syukron. Itulah tadi materi terkait pembahasan cara mengafani mayat atau jenazah. Mungkin kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Jika ada hadirin ayunda-yunda atau saudara-saudara yang ingin bertanya terkait dengan materi yang telah dipaparkan, saya persilahkan untuk angkat tangan atau langsung saja unmute. Dan ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak. Tadi Ustaz, kebetulan ini saya juga termasuk dari salah satu tim penyelenggara jenazah PDM Sidrap. Yang saya ingin pertanyakan di sini Ustaz, yang pertama mungkin karena saya ketinggalan materi pada pengajian yang lalu. Yang pertama itu saya lihat di tuntunan tadi pernah saya baca-baca itu tidak ada mewudukan jenazah. Tapi pada praktiknya saya lihat karena saya tidak pernah mengikuti pelatihan
hanya langsung dipanggil oleh teman. Saya lihat itu dia mewudukan jenazah setelah dibersihkan. Nah ini apakah bagaimana dasarnya ini Ustaz? Yang kedua, saya lihat juga ketua tim saya itu dia juga memakaikan celana sesudah dimandikan. Itu Ustaz untuk sementara. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jusrianto Jala. Langsung dijawab Ustadz. Bisa. Silakan, iya, silakan Baik. Ustadz. Dari bahasan kita yang lalu ini sudah kita jelaskan tentang memandikan jenazah. Jadi pada proses memandikan jenazah ini itu adalah membersihkan badan atau mayat dari kotoran-kotoran. Nah, agar bersih dari kotoran-kotoran itu, maka yang dapat dilakukan adalah seperti tadi mengeluarkan dulu kotorannya dari perutnya. Lalu karena di tempat-tempat wudhu itu, situlah banyak kotoran yang melekat. Maka itulah yang pertama yang dibasuh atau yang dicuci. Maka dalam teks hadis Nabi SAW itu adalah diiksilu mayal minal wudu, mawadi'ul wudu. Jadi yang dicuci itu adalah tempat-tempat yang biasa kita gunakan untuk berwudu. Jadi sebenarnya tidak diwudukan di sini. Jadi konteksnya itu adalah menunjukkan bahwa yang dibersihkan itu adalah yang biasa kita bersihkan pada saat kita berwudu. Mulai dari tangan, mulut, hidung, wajah, telinga. Nah, kemudian kedua, karena ini jenazah ya tidak sholat sebenarnya, dia hanya disolati. Itu pun istilah ada sholat diperlui, sholat difardukan, kan tidak ada contohnya. Ya sehingga setelah dimandikan begitu saja selesai, yang diakhiri dengan siraman 3 kali atau 7 kali dengan kafar seluruh anggota badannya. Jadi fungsinya itu di tempat-tempat wudu, tempat-tempat yang biasa kita gunakan itulah banyak melekat kotoran-kotoran. Berbeda dengan sebagian kita, karena diambil makna mawadi' wudu itu ya diwudukan, ya mirip saja dengan wudu. Ya, sehingga kalau misalnya tidak ada air, ditayamumkan seperti COVID kemarin itu. Di COVID. Karena tidak bisa menggunakan air, maka ditayamumkan. Itu ijtihad. Nah, dari MUI misalnya. Nah, di Muhammadiyah kalau COVID itu terkena karena tidak bisa digunakan air, ya maka langsung saja dikafani. Nah, tidak bisa menggunakan air. Ya, kenapa? Karena al-darurat tabihul mahzurat. Ya, al-masyaqqat tajlibut taysir. Nah, ini perbedaan di dalam memahami hadis itu yang akhirnya berbeda di dalam pelaksanaannya. Sehingga kalau tidak ada air sebagai penggantinya ditayamumi. Nah, itu salah satu pandangan dari Syafi'iyah bahwa karena itu dimandikan, diwudukan. Nah, tapi kalau ditarjih tidak. Pun kalau diwudukan itu tidak salah karena sifatnya membersihkan saja. Ya, seperti itu. Jadi tidak diwudukan, tetapi dibersihkan di tempat-tempat yang biasa kita gunakan untuk bersihkan pada saat kita berwudu. Dan itu pun di awal-awal, ya, bukan di akhir, tapi di awal-awal.
Yang pertama. Kemudian apa yang kedua? Dipakaikan celana Ustaz setelah dimandikan. Sudah disiram dengan air kapur barus. Saya lihat ini kami gunakan pakaikan celana seperti itu Ustaz. Apa yang celana? Itu juga. Iya, dipakaikan Ya, tidak ada celana. Mayat. Jadi pakaian itu pakaian murni kain kafan. Yang terdiri dari pakaian polos. Ya. Pun kalau dijahit itu sebenarnya untuk menyambungkan saja. Dan itu salah satu bentuk kesederhanaan. Ya. Kenapa celana ini tidak digunakan? Karena ya, tuntunan Nabi itu sebatas mengafani dengan kain, sehingga tidak membentuk pakaian, karena sebatas dari kain saja. Ini baik laki-laki maupun perempuan. Jadi fungsinya adalah kain kafan itu hanya membungkus badan pada saat meninggal dunia dan memudahkan nanti untuk dibuka. Ya, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sederhana. Ya, seperti juga halnya dengan pada saat kita berihram. Ya, hanya kalau dalam keadaan ihram ya tidak bisa menggunakan parfum dan tidak menutup mata. Ya. Jadi perempuan juga demikian, tidak dibuatkan kerudung lalu dijahit, dibuatkan baju. Ya, karena nanti ini terkesan berlebihan. Jadi berlebihannya itu seperti tadi, dibuat serupa dengan pakaian manusia. Atau berlebihan di dalam kan misalnya dijahit dengan jahitan lapisan emas. Nah, tidak boleh. Nah, berlebihan itu kainnya berlipat-lipat. Ya. Jelas bisa terbungkus dengan baik, jadi kelihatan auratnya, maka sudah. Allah SWT. Baik, syukran Ustadz atas penjelasannya. Saya persilakan jika ada yang ingin bertanya lagi selanjutnya. Langsung di-unmute. Ada yang masuk di message. Saya izin baca Ustadz. Bismillah. Pertanyaannya, terlihatnya aurat mayit sangat rawan terjadi di saat penyelenggaraan jenazah. Adakah persiapan atau kiat-kiat tertentu yang bisa mengantisipasi hal tersebut atau doa khusus untuk menjaga agar hal tersebut tidak terjadi kepada diri kita kelak? Ya. Ya. Baik. Ini memang dalam masalah aurat, ya kan agak rawan ya terjadi saat penyelenggaraan jenazah. Apa yang dapat kita lakukan itu mengantisipasinya. Adapun untuk doa khusus menjaga agar tidak tersebut, ya tidak terjadi pada diri kita, sebenarnya tidak ada doa khusus ya supaya tidak ada doa khusus. Ya, hanya kita mohon pertolongan kepada Allah, segalanya adalah ya, ini jangan sampai terkesan bahwa kalau tersingkap auratnya gara-gara dosanya, atau tiba-tiba muncul gara-gara dosanya ketika di dunia berbuat keburukan, mungkin di akhirat atau di dunia sering buka aurat, pada saat meninggal dunia terbuka juga auratnya. Karena kita tidak bisa mengingatkan. Kita harus berhusnuzan terhadap saudara-saudara kita. Maka caranya itu adalah tentu dengan menjaga Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka pada saat kita meninggal dunia Allah menjaga kita. Jadi bisa saja dilakukan dengan cara menghiasi diri kita di dunia ini dengan tetap menjaga di dalam kebaikan. Karena namanya musibah ya muncul karena kelalaian, karena ketidakhati-hatian, ya. Dan pada saat meninggal dunia terjadi juga
Artinya ini sebagai langkah preventif saja dari diri kita persiapannya. Betul dengan Nabi mengatakan fazillah yahfazka. Jaga Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Tapi ini tidak menjadi dasar. Pada saat orang tersingkap auratnya berarti dia di dunia tidak pernah menjaga Allah. Tidak bisa juga. Kita hanya bersangka kepada orang meninggal dunia. Nah, yang kedua, bagi penyelenggara jenazah, nah, itu dilakukan di tempat tertutup. Kalau kita mandikan misalnya, atau dibuatkan hijab. Ya. Nah, pada saat memindahkannya ini, ya, nah, itu perlu yang membawa jenazah ini berhati-hati. Dan orang yang hadir itu ya sebaiknya ya itu adalah mahramnya. Ya, kita tidak membuka lebar. Pun kalau di tempat terbuka, hati-hatiannya yang dijaga pada saat memindahkan jenazah atau pada saat dikafani dan melepaskan handuknya ataukah kain kafannya ataukah kain putih yang digunakan setelah mandi. Ya, saya kira itu terkait dengan supaya kita tidak lalai di dalam penyelenggaraan terkait khususnya bagi jenazah yang kita kafani. Ya, maka tim atau siapa yang mengkafani ya, kerjakan dan merawat jenazah dengan teliti, dengan baik, tidak sembrono dan rapi. Dan Baik, syukran Ustadz, sangat jelas. Selanjutnya Ustadz ada pertanyaan dari Yunda Nurfika. Pertanyaannya, misalnya ada mu'alaf meninggal dunia, kemudian proses pemakamannya dikremasi karena kemauan dari keluarganya Ustadz yang tidak beragama Islam. Bagaimana tanggapan Ustadz terkait hal tersebut? Misalnya ini terjadi di betul ya, kasus terkadang terjadi di daerah-daerah minoritas di Toraja. Ini sering ditanyakan teman-teman kita di Toraja itu, mereka mu'alaf, kemudian masih banyak saudara-saudaranya atau keluarganya masih non-muslim. Dan biasanya muncul karena mereka tidak diridhoi misalnya masuk Islam, ataukah sembunyi-sembunyi, atau berpindah dari rumahnya, berhijrah. Pada saat meninggal dia tahu, maka dipaksa. Nah, ini bisa terjadi. Ini dari kita sering tanyakan ini di Toraja. Di Toraja itu ketika kita para mu'alaf untuk memandikan ataukah dengan mengubur secara Islami, mereka juga menuntut itu. Nah, maka dalam hal ini yang dapat dilakukan adalah kita di Muhammadiyah dikenal dengan namanya ada bayani, ada burhani, dan ada irfan. Jadi sikap kita itu adalah merawat jenazah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, tuntunan agama. Jadi mulai urutan-urutannya tadi itu. Namun dalam keadaan tertentu tidak dapat diingkari. Ya. Di mana tadi dikenal kaidah perubahan hukum. Jadi perubahan hukum itu dapat terjadi. Ya. Dengan syarat itu tidak terkait dengan kemudian kedua, perubahan hukum terjadi karena ada hal yang mengharuskan. Nah, ini termasuk juga pemakaman. Kalau dikhawatirkan terjadi konflik, jadi misalnya antara non-muslim ya dengan yang lain, ya maka tidak dipaksakan, tidak dipaksakan. Jadi keluarganya yang beragama non-muslim ya dipaksakan untuk sesuai dengan agama mereka, maka muslim yang mempertimbangkan kalau itu dipaksakan terjadi konflik antar keluarga. Ya, nanti dalam hal ini dibiarkan. Ya, seperti yang terjadi pada Najasyi yang saat itu, yang Najasyi yang saat itu kebanyakan warga pada saat itu adalah muslim.
sehingga ada kemungkinan, bahkan sebagian ada sejarah menyatakan bahwa Raja Najasyi itu tidak disolati karena berada pada mayoritas non-Muslim, yaitu Nasrani. Nah, karena tidak solati, maka kaum muslimin yang mensolati secara gaib. Jadi kalau mu'allaf itu ternyata konflik terjadi yang kita tidak sempat menyolatinya, ataukah diselenggarakan secara islami, maka minimal jenazahnya itu disolati secara gaib. Kan ini yang penting. Dari 4 kewajiban itu, memandikan, menyafani, menyalati, dan menguburkan. Yang sangat penting itu adalah menyalati, karena terkait dengan ibadah mahdhah di situ, ada salat dan ada doa di dalamnya. Nah, itu yang dapat dilakukan. Nah, yang bermasalah itu sebenarnya adalah pekuburan, yang terkadang kalau saya dikuburkan digunakan peti, misalnya di peti. Padahal sunnahnya itu adalah bukan peti, tapi dibuatkan lahat di dalamnya. Kalau peti ya tidak dimiringkan, tidak ada lahatnya. Namun kalaupun itu terjadi, maka tidak mengapa selama tidak memungkinkan. Nah, itulah kaidah fattaqullaha mastata'tum. Nah, di antaranya yang dapat dilakukan bagi kaum muslimin yang dipaksa oleh keluarganya adalah minimal disolati, didoakan. Nah, itu Allah. Baik, syukran Ustadz. Masih bisa Ustadz? Ada pertanyaan Ya. dari Yunda Lija Urwati. Silakan, mungkin raise hand, angkat tangan. Yunda Lija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih Ayunda sudah mengizinkan. Terima kasih juga Ustadz untuk ilmunya. Sedikit melenceng Ustadz dari materi ini, kan materinya tentang mengkafani. Cuman kan kita dalam secara ilmiah orang Islam ada beberapa ketentuan menyelenggarakan fardu kifayah gitu kan. Nah, sebagai seorang umat Islam, kita diwajibkan melakukan 4 hal. Pertama, kita kalau bisa kita ikut memandikan, mengkafani, menyolatkan, lalu kemudian mengantarkan jenazah ke kuburan gitu kan Ustaz, menguburkan. Nah, dalam hal ini banyak sekali terjadi fenomena yang bahwasannya ada beberapa orang yang tidak meyakini kalau perempuan itu diizinkan untuk ikut serta mengantarkan mayat sampai mengantarkan jenazah kepada ke kuburan gitu Ustadz. Nah, itu bagaimana? Nah, sementara Lija baca buku Ustadz, ada juga menurut hadis riwayah Bukhari, Ummu Atayyah pernah menuturkan, kami pernah dilarang untuk ikut mengantarkan jenazah dan tidak diperketat bagi kami. Nah, itu dalam hadis riwayah Al-Bukhari. Sementara di dalam hadis riwayah Ibnu Majah dan An-Nasa bahwasanya tidak ada larangan. Jadi istilahnya katanya dalam hal ini adalah lebih bersifat kepada anjuran dan kemudian dimahruhkan. Nah, ini bagaimana Ustadz? Menurut pendapat Ustadz, kalau ada orang kan yang merasa tidak lengkap kalau dia tidak ikut menguburkan gitu, tapi ada yang merasa ini tidak penting begitu Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yunda. Ya, baik. Terkait dengan itu, jadi Rasulullah SAW awalnya akan yang namanya menguburkan, menyafani, menguburkan. Rasulullah SAW awalnya melarang ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziaratul kubur fazuruha. Nah, dulu itu dilarang sekali namanya ziarah kubur. Jahiliyah, sehingga ada pengkultusan. Nah, pada masa tersebut juga
bahwa kalau Arab-Arab jahiliyah itu datang, apalagi ibu-ibu atau ke wanita, sebagai bentuk ratapannya, itu berada di hadapan jenazah, khususnya di kuburan, meratap. Nah, sehingga pelarangannya ini ya, ya, dilarang kepada wanita karena ketidakmampuan untuk menjaga dirinya. Jadi itu berilat sebenarnya kemampuan untuk tidak menjaga diri. Makanya dalam hadis Ummu Atiyah itu menunjukkan asalnya dilarang tapi tidak diperketat karena ternyata di sana ada saja ya, perempuan itu yang mampu menahan dirinya dari ratap dari suaminya, maka tidak sampai kepada pengharaman, diharamkan. Lagi tadi ada riwayat yang lain bahwa Nabi tidak melarangnya, sehingga berillat pada saat itu ziarah kubur ataukah membawa jenazah ke kuburan bertingkat. Nah, kalau seorang wanita bahkan siapa saja dengan ratapan yang ada pada saat dia mengantar maka tidak dibolehkan. Nah, kepada wanita kecenderungan ya, peluangnya lebih besar daripada laki-laki. Nah, sehingga ada pernyataan dari para sahabat itu untuk tidak dianjurkan untuk ke sana karena khawatirnya akan ratapannya. Jika kalau kita kumpulkan doa yang lain, kemampuan untuk menjaga diri, maka wanita boleh saja mengikuti jenazah ke kuburan dengan catatan mampu menjaga diri. Menjaga diri. Apakah ketika dia tidak datang, tidak mendapati? Karena bisa saja kita lakukan, ya misalnya disolati, apalagi mereka yang menyelenggarakan jenazah yang lebih maksimal karena mereka memandikan. Nah, pengunjung tentu tidak bisa memandikan, seperti laki-laki tidak bisa memandikan perempuan, perempuan tidak bisa memandikan laki-laki. Nah, ini berarti dapat diperoleh, namun di tempat lain dia bisa peroleh. Nah, terlebih khusus yang Nabi lakukan maksimal itu adalah pada saat disolati dan mendoakannya, mendoakan. Ya, seperti itu, Allah alam. Baiklah, cukup jelas saya kira. Ini Ustadz Afwan, ini pertanyaan terakhir. Ada dari Ummu Sa'adah. Apakah terdapat tuntunan untuk menutup setiap lubang yang ada pada tubuh jenazah dengan menggunakan kapas atau sejenisnya? Ya, sebenarnya tidak ada. Yang ada pada saat memandikan memungkinkan. Ya. Harus dimandikan supaya airnya tidak masuk, dan misalnya hidungnya, telinganya, ya, mulutnya, dan lain sebagainya itu boleh kita gunakan. Hanya yang menutupi itu seperti kapas agar memudahkan kita untuk memandikan jenazah. Namun setelahnya itu tidak ada. Hanya sebatas mungkin kalau ada darah masih ada kotoran yang keluar. Ya, tapi kan kalau sudah dimandikan sudah tidak ada kotoran itu karena sudah dikeluarkan. Apakah darahnya juga sudah tidak ada. Maka yang dibolehkan itu ada apakah yang ya, bisa dapat kita lakukan ada pada saat memandikan. Kalau setelahnya itu seperti biasa saja, kita hanya sebatas membungkus, mengafani ya tanpa dengan kain kapas. Tapi kalau hanya sebatas melembutkan, kan ada sebagian ingin melembutkan bagian tertentu. Nah, ini bisa saja dilakukan sebagai bentuk ihsan. Jadi, agar terbungkus baik, terkafani dengan baik, ya, maka ada kapas-kapas yang bisa diberikan. Yaitu bagian dari ihsannya. Tapi tanpa itu, dengan hanya kain kafan, maka itu sudah ya, demikian. Ya baik, syukran Ustadz, cukup jelas. Saya akhiri sesi tanya jawab kali ini, sangat bermanfaat dan
isinya daging semua saya kira forum tentang materi mengafani jenazah yang dibawakan oleh ayahanda.